Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas TOEFL Structure atau TOEFL Grammar yang biasanya diujikan pada tes TOEFL ya. Nah, dalam video ini kita akan belajar skill pertama, yaitu skill 1, yang akan membahas tentang hubungan subjek dan verb. Jika dalam istilah bahasa Indonesia adalah subjek dan predikat ya. Baik, langsung saja kita akan bahas sedikit materi dari skill 1 ini. Nah, di dalam grammar atau structure, kita sering dihadapkan dengan permasalahan subjek dengan verb ya, atau biasa kita kenal dengan kata kerja begitu ya pada kalimat. Nah, dalam structure kita diminta untuk mampu mengidentifikasi sebuah kalimat apakah sudah tersusun dengan benar ataukah belum secara grammar gitu ya. Dalam structure ini kalimat yang baik minimal memiliki satu buah subjek dan satu buah verb gitu ya, minimal ya, jadi boleh lebih dari satu asalkan memenuhi persyaratan gitu. Tentang apa saja persyaratannya akan dijelaskan di video yang lain gitu ya. Nah, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan subjek verb ini adalah yang pertama biasanya subjek atau verbnya itu salah satunya hilang gitu ya, jadi tidak lengkap gitu ya subjek verbnya. Kemudian permasalahan kedua adalah kebalikan dari permasalahan pertama, yaitu kelebihan subjek atau kelebihan verb. Atau kita biasanya menyebutnya dengan double verb atau double subject gitu ya. Nah, agar semakin jelas, kita akan langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini ada contoh kondisi 1 sampai dengan 4. Nah, pada contoh kondisi 1 ini kita lihat kalimatnya adalah every summer visits her grandparents ya. Nah, di sini kita lihat ada adverb of time ya. Jadi ada keterangan waktunya atau biasa kita kenal dengan singkatan AUT ya. Kemudian dilanjutkan dengan visits. Nah, visit ini adalah sebagai verbnya begitu ya atau kata kerjanya. Nah, sedangkan her grandparents ini sebagai objeknya atau dia yang dikunjungi. Nah, untuk yang contoh kondisi 1 ini kita kehilangan subjeknya ya, subjek dari kata visit ini. Ya, jadi siapa yang melakukan kunjungan ini tidak dijelaskan di kalimat ini ya, sehingga dia kehilangan subjek begitu. Di sini ada objeknya tapi tidak ada subjeknya. Siapa yang melakukan kunjungan tidak dituliskan begitu ya. Jadi contoh kondisi 1 ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena kita harus menyisipkan subjeknya begitu ya supaya lengkap menjadi sebuah kalimat yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb ya. Satu rangkaian subjek verb begitu ya. Ini bisa ditambahkan she atau nama orang atau mungkin Lia ya seperti di contoh 2. Bebas, yang penting dia ada subjeknya yang melakukan kegiatan verbnya ini. Baik, selanjutnya kita lihat di kondisi 2. Di sini sama ya, diawali dengan every summer, di sini adverb of time. Lalu kita lihat di sini ada Lia. Nah, Lia ini di sini ada di mark warna hijau ya. Lia ini adalah sebuah subjek. Jadi di contoh kondisi 2 ini dia ada subjeknya gitu ya. Namun di kondisi 2 ini seperti yang kita lihat tiba-tiba langsung disambung dengan her grandparents ya, langsung disambung dengan objek begitu ya, tidak ada kata kerjanya. Setelah Lia ini, setelah subjek ini sampai ke belakang dia tidak ada kata kerjanya, tidak ada verbnya. Nah, di contoh kondisi 2 ini dia kehilangan verb atau missing verb gitu ya. Harusnya di sini kita sisipkan visits atau kata kerja yang lain, mungkin bisa visits atau bisa mungkin place atau bagaimana ya, yang penting ada kata kerjanya begitu. Selanjutnya di contoh kondisi ketiga ini masih sama. Kalau kita lihat di sini dia ada lianya ya, di sini ada subjeknya. Lalu kita lihat ke belakang di sini ada 2. Ada is dengan ada juga visits gitu ya, ada 2. Nah, apakah ini salah? Ya, ini salah. Harusnya kita hapus yang is-nya begitu ya. Kenapa kita hapus? Karena is ini adalah kata kerja bentuk 1 ya, atau verb bentuk 1. Nah, visits ini karena ada s-nya seperti ini, dia bentuk present bentuk 1. Nah, dalam grammar itu tidak boleh berdampingan seperti ini dengan bentuk yang sama ya. Jadi verb 1 berdampingan dengan verb 1 tanpa pemisah yang lain begitu ya. Jadi dia berdampingan seperti ini tidak diizinkan begitu ya. Jadi harus ada salah satu yang hapus itu. Jadi kita pilih visits di sini sebagai verbnya si Lia ini. Jadi Lia yang berkunjung. Kenapa Miss tidak menghapus visitsnya saja ya? Nanti kalau misalnya kita hapus visitsnya, kalau kita pakai is, nanti dia jadinya malah adalah ya. Jadi Lia adalah neneknya begitu. Jadi tidak dalam konteks ini, kalau secara konteks dia tidak benar, tapi secara grammar bisa-bisa saja. Tapi
secara konteks ini salah ya kalau kita pakai yang is, sehingga kita pilih visit. Baik, selanjutnya contoh kondisi 4. Di sini ada Lia ya, subjeknya. Kemudian sama seperti kondisi 3 ya, dia double juga, cuma yang di kondisi 4 ini dia double-nya double subjek gitu ya. Jadi bukan double verb gitu. Jadi si ini kita hapus karena dia adalah kata ganti dari Lia. Gitu ya. Jadi kata ganti dari Lia dia perempuan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita taruh berdampingan seperti ini, dia akan menjadi double subjek ya. Subjeknya akan ada 2 ya. Sehingga kita pilih satu saja. Sehingga visitnya menjadi verb-nya. Nah, untuk permasalahan contoh kondisi 1 sampai dengan 4, kalau kita lihat kondisi 1, ini dia missing subject. Kondisi 2, dia missing verb. Kondisi 3, dia double verb. Kondisi 4, dia double subject. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang biasanya dia bermasalah dalam soal-soal TOEFL gitu ya. Baik, itu untuk yang materi skill 1 ini, kita akan lanjut ke latihan. Nah, ini ada latihan 1 ya terkait dengan skill 1 ini. Di sini ada 10 soal, teman-teman bisa coba mengerjakan dulu. Video ini bisa di-pause dan teman-teman siapkan jawabannya, agar nanti kita bisa lihat ya seberapa banyak benar atau salahnya gitu ya. Pada latihan ini, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi subjek verb-nya dulu ya. Diidentifikasi dulu subjek verb-nya, lalu kemudian menentukan apakah kalimat ini sudah benar secara grammar ataukah belum begitu ya. Jadi kita dituntut untuk menentukan apakah ini correct secara grammar atau incorrect gitu. Nah, ini pembahasan di soal yang tadi sudah ada di slide sebelumnya ya. Jadi langsung saja kita bahas. Mudah-mudahan jawaban teman-teman benar semua ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk nomor 1 ini jika kita lihat di sini ada adverb of time-nya ya. Kemudian disambung dengan verb. Tiba-tiba di sini harus tiba-tiba di sini langsung ada verb ya, sedangkan di sini harus ada subjeknya begitu ya. Jadi when ini tidak ada subjeknya begitu, tidak ada yang orang yang melakukan kegiatan pergi ini ya, sehingga kalimat 1 ini tidak lengkap. Ya, seharusnya kita lengkapi dengan subjek ya. Bebas boleh I, she, he, boleh I, you, they, we, boleh ya. Karena when ini bisa digunakan plural, bisa digunakan singular, jadi tergantung kebutuhan. Yang penting di sini ada subjeknya untuk memenuhi supaya ini menjadi kalimat yang benar gitu. Nah, untuk nomor 1 ini jawabannya incorrect ya. Kenapa? Karena ini missing subject. Oke, selanjutnya di nomor 2, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kita lihat di sini verb-nya ada can be known. Di sini subjeknya schedule ya, di sini ada can be known. Nah, jadi ini paket lengkap ya. Jadi dia memenuhi persyaratan minimal ada satu subjek, ada satu verb dalam sebuah kalimat gitu ya. Jadi nomor 2 ini adalah correct. Selanjutnya di nomor 3, di sini kita lihat ada subjeknya ya, yaitu the job. Di sini job-nya ini yang jadi subjeknya. Kemudian kalau kita lihat dari on sampai ke available nih, dari on ke available ini tidak ada verb-nya ya, tidak ada kata kerjanya. Nah, sehingga nomor 3 ini kehilangan verb begitu ya. Bisa kita tambahkan is atau was, tergantung sama kebutuhannya ya, tergantung pada kebutuhan. Kalau misalkan kita mau bikin present tense ya kita pakainya is, kalau mau menjelaskan sesuatu yang sudah lampau ya kita pakainya was gitu ya. Jadi nomor 3 ini incorrect karena dia missing verb. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita lihat ada subjeknya ya, di sini computer. Nah, untuk bagian verbnya kita lihat di sini ada 2 ya. Dia ada has sama ada provides. Keduanya adalah verb bentuk 1 seperti yang dicontoh tadi, sehingga jika berdampingan seperti ini opsinya ada 2 ya untuk membuatnya benar secara grammar, yaitu yang pertama salah satunya dihapus begitu ya, antara has atau provides, tergantung nanti kebutuhannya yang dibutuhkan yang mana. Terus atau yang opsi kedua membuat salah satunya menjadi tidak bentuk 1 ya, sehingga dia tidak bersebelahan menjadi bentuk 1 seperti ini. Mungkin bisa di sini provided karena has selalu diikuti verb 3 ya, jadi provide-nya diganti menjadi provided begitu. Nah, untuk di nomor 4 ini, yang akan kita catat adalah yang has, karena yang provide ini lebih proper untuk masuk ke konteks kalimat ini ya, sehingga provide-nya kita akan pilih menjadi verb utamanya ya. Sehingga yang nomor 4 ini kita simpulkan adalah incorrect. Kenapa? Karena dia double verb. Selanjutnya di nomor 5, kita lihat di sini ada subjeknya ya, the books.
dia ada box di situ. Kemudian kalau kita lihat ke belakangnya lagi, ternyata kita dapati ada verb-nya juga, begitu ya. Di sini ada can be opened, ya. Jadi box can be opened. Secara grammar ini benar ya. Mau plural singular, kalau pakai can seperti ini bisa ya. Sehingga dia secara grammar benar, sehingga nomor 5 adalah correct. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 6, ya, bisa kita lihat di sini ada subjeknya book, di sini ya. Ada subjek book, lalu diikuti dengan kata ganti it, ya, di sini. Lalu disambung dengan verb contains, ya, di sini. Di sini jelas ya bahwa kalimat ini memiliki double subject, sehingga bisa dihilangkan salah satunya agar benar secara grammar, gitu ya. Jadi nomor 6 ini kita hapus it-nya supaya tidak double subject. Sehingga nomor 6 ini adalah incorrect. Kenapa? Karena dia subjeknya double atau double subject. Baik, selanjutnya nomor 7. Langsung saja, ini kita lihat ya, dia memiliki subjek. Di sini papers. Lalu kita identifikasi ke belakang ya, dari in sampai ke been, apakah dia ada verbnya atau tidak. Ternyata dia ada verbnya, di sini ada should be emptied. Jadi papersnya harus dihilangkan gitu ya, atau dikosongkan gitu ya, into the bin. Nah, untuk yang nomor 7 ini tidak ada masalah, dia subject verbnya sudah proper ya. Sehingga ini secara grammar benar. Kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada departure, keberangkatan ya, departure, sehingga dia noun, bisa dijadikan sebagai subjek. Nah, untuk nomor 8 ini setelah departure, setelah subjeknya kita lihat ada before sampai harbor. Ini kalau kita lihat tidak ada verbnya ya, tidak ada kata kerjanya gitu ya, semuanya noun gitu ya. Ini down noun, boat-nya juga noun, harbor juga noun. Sehingga ini tidak ada verbnya gitu. Jadi harusnya ini disisipkan verb supaya dia benar gitu ya. Misalkan di sini ya. Ya, is in the middle of the harbor atau was in the middle of the harbor. Tergantung present atau past tense yang kita inginkan. Gitu, selanjutnya yang ini nomor 8 adalah incorrect. Kenapa masalahnya? Karena dia missing verb. Oke, selanjutnya di nomor 9 kita lihat di situ ada AOT yesterday ya. Selanjutnya di sini tiba-tiba ada found. Ya. Di sini ada kata kerjanya. Sehingga dia jelas di sini adalah missing subject gitu ya. Karena di sini cuma ada verbnya saja gitu. Nah, ini tergantung konteks ya subjeknya. Kita mau pilih apa? Karena di nomor 9 ini ada update tentang COVID-19. Bisa saja subjeknya I atau lebih ke researchers atau scientist ya, karena it is related atau terhubung dengan update tentang COVID-19 ya. Oke, jadi nomor 9 ini incorrect. Kenapa? Karena dia missing subject ya, subjeknya tidak ada. Lalu nomor 10, nomor yang terakhir. Di sini kita dapatkan machine, ya, di sini ada machine sebagai subjeknya, lalu disusul dengan verb. Nah, verbnya ini ada dua ya, ada is dan processes. Ya, is ini bentuk satu seperti yang dibahas tadi, dan processes juga bentuk satu karena dia ada es-nya seperti ini ya, dia ciri-ciri bentuk satu. Nah, kalau berdampingan seperti ini, kita harus mengubah salah satunya atau dihilangkan, tergantung konteksnya. Nah, karena ini new machine-nya itu proses ya, di sini ada kata proses 50% lebih dari mesin yang sebelumnya ya, begitu dia, maka yang kita butuhkan adalah kata memproses begitu ya. Jika yang kita butuhkan kata memproses, berarti is-nya kita hapus saja ya, bukan adalah tetapi langsung proses saja. Jadi kita pilih proses ini sebagai verbnya. Sehingga kita tentukan bahwa nomor 10 ini incorrect. Kenapa? Karena dia double verb gitu. Baik, itu saja penjelasan dan pembahasan dari skill 1 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.